berita dalam 7 menit. Disajikan secara santai, apa adanya, namun terjamin kebenarannya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Tobit, tontonan berita dalam 7 menit edisi Oktober. Dan kali ini kita punya 8 berita yang akan kita bagikan untuk umat KKI di Melbourne ini. Yuk, mari kita bacakan beritanya satu persatu. Berita pertama datang dari kelompok KKI High. Nah, pada tahu kan kelompok remaja KKI High ini? Pada saat kelompok ini terbentuk tahun lalu, mereka sempat mempertimbangkan beberapa nama untuk kelompok mereka. Akan tetapi, pada akhirnya mereka teringat akan organisasi induk mereka, yaitu KKI Melbourne sendiri. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk menyertakan nama KKI di dalam kelompok mereka. Nah, pada tanggal 25 September yang lalu, mereka pun berkumpul kembali untuk mendiskusikan logo untuk kelompok KKI ini. Dari diskusi ini, mereka pun memutuskan untuk mengikut sertakan logo KKI Melbourne yang ada tanda salib dan tanda segitiganya. Menarik bukan? A great idea yang aku sendiri nggak pernah terpikirkan. Begitu kata Maya, pembimbing kelompok KKI High ini. Pada tanggal 8 Oktober yang lalu, PD Sancta Familia mengundang saudara Felix Ali Chandra dari Jakarta untuk membawakan materi pengajaran yang mengajak para anggota kelompok ini untuk bersama-sama berefleksi. Apakah selama ini saya sudah benar-benar hidup bersama Yesus? Para peserta diajak untuk juga mengenal apa yang menjadi red button di dalam hidup mereka. Apa sih maksudnya red button itu? Misalnya nih, apabila saya seorang yang jujur, akan marah ketika kejujuran saya dipertanyakan. Dan ketika saya marah, iblis sudah mencuri sukacita, membunuh, dan membinasakan keselamatan saya. Karena mungkin saja sekarang saya merasa berada dekat dengan Tuhan, padahal sebenarnya saya jauh darinya. Menarik bukan? Pada tanggal 8 Oktober kemarin, KKI Melbourne mengadakan sharing session yang dibawakan oleh saudara Michelle. Sharing session ini mengulas hal-hal seputar online live streaming. Secara lebih detail, sesi ini membahas hal-hal apa aja yang dibutuhkan, terus membahas masalah-masalah yang sering dihadapi, juga tips dan trik untuk menjalankan misa secara online live atau live streaming pada umumnya. Pertemuan ini juga membahas tentang penggunaan software OBS Studio yang menghubungkan kamera, alat-alat musik, dan juga mikrofon ke laptop untuk menyiarkan misa secara online ke umat-umat KKI di Melbourne. Nah, kalau ada teman-teman, om, tante yang tertarik untuk mendapatkan rekaman pelatihan ini, bisa secara langsung menghubungi KKI Melbourne. Berita selanjutnya dari kelompok PDKKI. Dalam pertemuan rutin mereka, 2 minggu yang lalu, mereka kembali mengundang Deacon Malcolm dan Ko Thomas Rizal untuk membahas topik yang menarik, yaitu bahayanya menjadi kaya dan berkelimpahan harta. Tahu nggak sih, ternyata ketika seseorang memiliki harta yang berlebihan, orang itu bisa saja kehilangan kendali dan kehilangan fokus akan jalan Tuhan. Godaan untuk melenceng dari jalan Tuhan menjadi sangat besar, dan apa yang sudah Tuhan berikan bagi orang tersebut malah digunakan untuk hal-hal yang buruk. Nah, lewat pengajaran ini kita pun diajak untuk memahami tentang konsep menjadi kaya, agar Tuhan ambil bagian di dalam memaksimalkan harta kita, bukan harta yang memaksimalkan kita. Berita selanjutnya datang dari kelompok Faithline. Baru-baru ini mereka mengadakan kompetisi logo untuk kelompok ini. Ada 13 orang yang ikut dan kompetisinya ada 3 finalis yang terpilih, yaitu Charlene, Sofia, dan Gabriel. Akan tetapi pemenangnya diputuskan secara voting melalui Zoom meeting, dan logo yang dipilih adalah logo yang paling mewakili kelompok ini dan juga logo yang menggambarkan karakter Indonesia. Dan pemenangnya adalah Charlene. Selamat ya Charlene. Kabarnya hasil karya Charlene ini akan diberikan sedikit sentuhan akhir atau final touch-up agar logonya dapat secara resmi digunakan untuk kegiatan-kegiatan Faithline seperti surat menyurat dan lain sebagainya.
Pada tanggal 9 Oktober kemarin, di dalam acara rohani Kristen Dharma Wanita Persatuan KJRI, Ibu Leni Tano dan Ibu Lia Tanamas membawakan Praise and Worship dan renungan dengan tema Jesus, I surrender myself to you, take care of everything. Acara ini didukung oleh BKS Victoria atau yang lebih dikenal dengan Badan Kerjasama Umat Kristiani Indonesia se-Victoria. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang berita ini, saksikan Tobit spesial minggu depan. Kita ngelihat semua kayak hari ini kasusnya 2000 ya. Kayak everything kayak nggak mungkin gitu. Manusia itu kan suka kontrol semuanya. Kalau kamu udah benar-benar bilang I surrender to God, apapun yang kamu rencanakan ya kamu just let go. Berita selanjutnya datang dari kelompok PDKKI Melbourne. Pada tanggal 16 Oktober, hari Sabtu kemarin, PDKKI mengadakan Misa Vigil online Exames bersama Pastor Trinold. Exames ini diadakan agar seluruh anggota PDKKI bisa bersama-sama bersekutu di dalam iman, sekaligus mendoakan para pelajar yang sedang menghadapi semester akhir. Karena biasanya menjelang semester akhir, tugas-tugas pun semakin menumpuk dan stres pun juga menumpuk. Misa ini diharapkan menjadi booster untuk menghadapi tantangan yang sudah menanti di akhir semester. Selamat menghadapi akhir exam ya. Berita terakhir datang dari grup senior. Pada tanggal 19 Oktober kemarin, tepatnya hari Selasa pada pukul 11 pagi, teman-teman dari grup senior mengadakan pertemuan dadakan, acara sosial chat melalui Zoom. Acara ini bertujuan untuk bertemu kangen dan bertegur sapa. Pertemuan ini diawali dengan ibadat singkat dan dilanjutkan dengan refleksi renungan yang dibawakan oleh Pastor Trinold. Oke, sekian dari Tobit edisi di bulan Oktober ini. Dan sampai jumpa kembali di Tobit edisi selanjutnya. Bye! Bye!